Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Jadi jumpa lagi di channel saya Berkah Jaya Aqua Hansen, teman-teman ya. Jadi sebelumnya salam dari Kota Malang, teman ya. Salam dari Kota Malang, tepatnya dari Kabupaten Pakis, dari Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, teman ya, di dekatnya area Bandara Abdurrahman Saleh Malang. Jadi teman-teman yang mau ke toko silakan turun tol Pakis. Jadi jarak toko sama tol Pakis itu hanya 1 km, teman-teman ya, yang terutama dari Surabaya hanya butuh waktu sekitar 40 menit lah, 45 menit turun tol Pakis. Nanti saya Sherlock, kita bisa ketemuan di toko. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi kali ini saya mau membahas tentang zoa, teman-teman ya. Jadi saya spesifikkan lagi, zoanya ini ke arah zoa Laut Selatan, teman-teman ya. Jadi sekedar informasi saja, zoa Laut Selatan itu bagi saya itu merupakan zoa yang paling kuat, teman-teman ya. Daripada kalau orang-orang sih nyebutnya polibuton ya, polibuton. Kalau saya sih nyebutnya ya zoa, sama aja ya. Jadi ada beberapa zoa jenis ya, yang terutama dari Banyuwangi yang beredar itu biasanya sebutannya polipasir ya, polipasir. Kalau zoa yang dari selatan ini biasanya sebutannya polibuton ya, polibuton. Kemudian ada lagi dari Kalimantan, itu zoa-zoa yang mahal-mahal yang bagus-bagus itu ada. Tapi saya paling suka itu zoa selatan karena kenapa ya, emang ini asalnya dari Malang yang sangat dekat dengan pantai selatan, cuman perjalanannya 2 jam. Jadi sini saya mau kasih ilmu sedikit tentang zoa, karakteristik zoa dari pantai selatan, teman ya. Zoa pantai selatan ini salah satu zoa yang paling tahan banting, teman ya, daripada zoa lain. Karena kenapa? Karena dia dari segi tekstur ya, fisiknya itu zoa Laut Selatan ini paling besar ya, paling besar daripada zoa yang beredar dari daerah-daerah lain ya, daerah lain. Dan biasanya zoa yang bertekstur besar ini lebih kuat menghadapi zoapok ya. Jadi dia itu sangat jarang terkena zoapok. Biasanya musuhnya itu cuma brown jelly, teman ya, brown jelly. Brown jelly ya, hampir semua zoa itu musuhnya brown jelly, teman ya. Tapi yang paling parah kan kena zoapok, bisa nular satu akuarium. Nah, kalau zoa selatan ini musuh utamanya itu adalah brown jelly. Jadi kalau ada kata-kata gini, zoa selatan itu susah loh. Susah kenapa? Susah, mudah mati, mudah busuk. Nah gini teman-teman, saya kasih tahu dulu, hampir semua zoa itu kalau baru dipanen dari laut, kita masukkan akuarium, itu pasti ada proses pembusukan, teman-teman ya, pembusukan. Jadi kita harus tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau saya pribadi, teman-teman ya, zoa selatan itu pastikan kalau kita dapat sebelumnya kondisinya tidak busuk ya, tidak busuk. Saya dapat dari nelayan, itu kondisinya ya saya pilih-pilih. Tapi berapa bulan terakhir ini saya udah nggak pernah milih, teman ya, karena dari Malang ke pantai selatan tuh 2 jam, teman ya, 2 jam jalannya itu welek, naik bukit-bukit gunung. Saya nggak begitu suka perjalanan seperti itu, teman ya. Daripada saya ke pantai selatan, mendingan saya ke arah Pasuruan, teman-teman ya. Sama-sama hitungannya 2 jam lah, sama hitungannya 2 jam. Di Pasuruan bisa mancing, jalannya enak, besar. Kalau di pantai selatan jalannya aduh parah, teman-teman. Oke, sini saya mau jelaskan langsung. Kameranya saya hadapkan langsung ke teman ya, ke akuarium biar lebih jelas. Oke teman-teman, cek ibrot. Oke teman-teman, jadi ini misalkan saya ada contoh, teman-teman ya, saya ada contoh, misalkan ada kedatangan zoa dari Laut Selatan. Biasanya saya kedatangan tuh sekitar 50 pieces, teman-teman ya. Jadi ini akuarium yang ini saya khususkan untuk karantina, teman-teman ya. Jadi zoa selatan tuh pasti ada namanya pembusukan, teman-teman ya, pasti ada pembusukan. Kalian lihat ini mekarnya belum sempurna ya, ini sudah sekitar 3-4 hari mekarnya belum sempurna. Ini memang saya karantina di sini. Terus karantina yang bagus gimana? Karantina bagus, teman-teman kasih cahaya medium to high ya, jangan terlalu kuat,
jangan terlalu rendah. Kalau saya sukanya medium ke arah tinggi teman-teman ya. Itu teman-teman ya perkirakan sendiri. Kemudian arusnya kalau bisa super kencang teman-teman ya. Ini saya kasih 2 wave maker, mungkin ini searah karena ini chopnya sudah rusak teman-teman ya. Jadi saya gantungnya seperti ini. Gunanya arus kencang itu apa teman-teman? Jadi misalkan zoa teman-teman ya, ada pembusukan di mana ada pembusukan, pasti nanti kan keluar brown jelly teman ya. Lah brown jelly ini kalau kena arus dia rontok teman-teman. Jadi memperkecil peluang brown jelly itu untuk merambat ke mata yang lain. Jadi memang harus dikasih arus, akhirnya dia lepas. Lah yang buat dia busuk itu aslinya teman-teman ya, bukan dari zoanya teman-teman ya yang buat bikin busuk zoa itu, tapi dari batu. Jadi ini zoa itu ada lapisan kulit di bawah. Lah lapisan kulit ini nempel ke batu teman-teman ya. Biasanya kalau dari alam kita pindahkan ke akuarium, batu ini biasanya ada pembusukan teman-teman ya, terutama yang batunya agak kotor yang nggak bisa kita bersihkan, akhirnya dia busuk, apalagi arusnya rendah, dia busuk akhirnya merambat ke kulit, ke tekstur kulit zoa itu, akhirnya zoanya pun mati teman ya. Dan itu kalau nggak teman-teman bersihkan dia bisa merambat teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini seperti ini teman-teman ya. Ini awalnya koloni gede. Nah ini sampai sekarang masih ada pembusukan. Ini pembusukannya bukan dari zoa teman-teman, tapi dari batunya itu. Lihat batunya itu putih teman, berjamur. Jadi ini sudah 2 minggu dia masih belum fit. Tapi ini prediksi saya kalau saya bersihkan ini pasti bisa sembuh teman-teman. Cuman saya nggak sempat bersihkan. Jadi teman-teman kalau ada zoa seperti ini, teman-teman angkat pakai sikat gigi ya, sikat gigi bersih ya. Teman-teman gosok di tempat yang busuk zoanya teman-teman ya. Dibusuk, kemudian kalau zoanya yang mati itu teman-teman potong aja, dimutilasi pakai gunting atau pakai cutter, silet teman-teman bisa ya. Dan dagingnya sampai dibersihkan, dagingnya busuk teman-teman ya. Jadi perawatan zoa untuk awal datang itu seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Kemudian setelah di sini biasanya saya taruh sini seminggu teman-teman ya. Setelah saya taruh sini seminggu, saya pilih-pilih yang sudah optimal, mekar, bersih, saya pindah ke akuarium sebelah sini teman-teman ya. Jadi ini kebetulan ini saya ada zoa ini baru saya pindah kurang lebih setengah jam lalu teman ya, masih belum mekar karena emang di sini airnya ibaratnya dia masuk ke air baru lagi, tapi di sini kondisi akuariumnya lebih stabil teman ya. Jadi itu teman di belakang itu zoa yang sisa-sisa. Jadi saya selalu pindahkan sini teman-teman ya, setiap hari 10 saya foto, saya upload di WA story, kemudian saya taruh sana. Kemudian ini saya geser, pindah ke belakang, masukkan lagi dari sana teman-teman ya, pindah lagi sini, nunggu mekar maksimal, saya foto lagi, saya upload jual, kemudian di sini geser lagi ke belakang, saya ambil lagi dari sana. Jadi seperti itu teman-teman ya, alur dari zoa saya. Jadi ini kemarin penuh teman-teman di belakang, dan 3 hari ini kirim-kirim. Ya zoa kemarin sisa sedikit ya, kalian bisa lihat itu zoa kalau yang sudah lama teman-teman, mekarnya maksimal ya. Ini zoa yang sudah lolos karantina teman-teman, dan ini pun nah ini sudah mekar bagus, yang ini belum teman-teman. Jadi tingkat kesetresan zoa adaptasi itu beda-beda teman-teman ya. Ada yang cuma hitungan jam, ada yang hitungan harian, ada yang sampai hitungan mingguan teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan kalau sudah dipindahkan seperti ini teman-teman ya, kepastikan kondisi akuarium teman-teman yang dibuat akuarium itu buat zoa ini bagus, lampunya terang seperti itu teman-teman. Jadi perawatannya nggak nuntut macem-macem. Kalau apalagi akuarium teman-teman dingin, big tree-nya stabil, wis toh mekarnya menyenangkan teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya perawatan zoa. Jadi mungkin teman-teman kalau mau beli zoa, Mas ongkirnya kok mahal, satu zoa 1 kilo lah, wong batunya segini-gini loh teman-teman. Batunya sak mene-mene iki ya meh sekilo durung banyune. Wah abot rek. Lek teman-teman mau beli zoa 2 ongkir 1 kilo ya ora apa-apa, tapi orang nggak banyu ya apa. Jadi buat teman-teman yang nggak paham kok ongkirnya mahal Mas, kalau teman-teman yang mau dikirim pakai via JRE Tiki ya, kok mahal Mas ongkirnya, kok berkilo-kilo lah. Ini batunya sak mene teman-teman ya, ini kan berat toh, pasti berat, belum ketambahan air teman-teman ya. Air 1 plastik itu untuk zoa seperti ini, airnya itu cuma di atasnya sedikit segini teman-teman ya. Itu sudah bobotnya 1 kilo teman-teman ya, termasuk air zoa sama air lah rata-rata seperti itu. Apalagi yang zoanya gede-gede seperti ini, seperti belakang itu bisa 1 kilo 2 on. Jadi ya belum es batunya, es berat pokoknya teman-teman. Jadi seperti itu zoa sendiri ini teman-teman ya. Sebenarnya itu kurang cocok untuk pemula, karena saya bilang ini kenapa, karena rata-rata pemula itu menyepelekan dari segi peralatan tempurnya ya, seperti lampu,
seperti gimana lah arus membuat ombak, itu biasanya yang paling disepelekan itu lampunya. Akhirnya ketika mereka beli soalnya nggak mekar, yang disalahkan adalah penjual soalnya nggak sehat, padahal dari agrumnya yang pemula itu kurang mendukung untuk soa. Kenapa soa ini lampunya terang teman-teman ya, wajib terang karena soa ini tumbuhnya di pinggiran pantai kedalaman 1 meter teman ya. Airnya agak hangat di perairan pinggiran, kemudian cahayanya super terang seperti itu teman ya. Jadi intinya zoa itu sebenarnya seperti itu teman ya, kalian harus bisa ikuti perairannya. Zoa seperti ini itu di perairan 1 meter, kedalaman 1 meter, arusnya super kenceng, suhu airnya lumayan hangat dan cahayanya super terang. Kalau di akuarium zoa di suhu 29 bisa teman-teman, saya bilang bisa, apalagi zoa teman-teman yang terkena pox itu lebih cepat tumbuh di suhu air yang agak hangat sedikit ya, tapi jangan sampai 30 29, insya Allah lebih cepat sembuh daripada poxnya di suhu yang dingin, karena jamur itu lebih suka suhu yang dingin bagi saya teman. Oke, mungkin ada ilmu, misalkan ilmu saya ada nggak cocok buat teman-teman, mohon maaf, jangan dimasukkan ya, jangan ditiru, tapi kalau ilmu saya cocok monggo diterapkan. Jika ada hal positif, ya bisa menjadi ladang pahala untuk kita semua. Oke teman-teman, saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.